Dalam kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa akan satu hal penting. Kita berhak untuk beristirahat. Dengan segala tanggung jawab yang kita pikul, dari pekerjaan hingga urusan rumah tangga, kita kerap mengabaikan kebutuhan mendasar untuk merawat diri. Namun, beristirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah tindakan penuh keberanian dan kesadaran. Ketahuilah, ketika kita merasa lelah, tubuh dan jiwa kita sedang berbicara, mengingatkan kita untuk menghargai keberadaan kita sendiri. Coba ingat sekali lagi momen ketika kamu pulang setelah seharian beraktivitas. Keletihan itu seringkali bukan hanya fisik, tapi juga mental. Saat itulah kita perlu mundur sejenak, meresapi pentingnya memberikan waktu bagi diri kita. Merawat diri adalah bagian integral dari kesejahteraan mental. Dengan memberi diri kita kesempatan untuk beristirahat, kita sebenarnya sedang mengumpulkan energi untuk melanjutkan perjalanan ini dengan lebih kuat dan berdaya. Mungkin kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa produktivitas adalah segalanya. Kita diajarkan bahwa beristirahat berarti kita tidak cukup bekerja keras. Seakan-akan, setiap momen yang kita habiskan untuk diri sendiri adalah waktu yang terbuang. Namun, jika kita melihat lebih dalam, bisa jadi justru saat itu kita sedang memberikan energi yang kita perlukan untuk tetap melangkah. Tanpa kesadaran akan hak kita untuk beristirahat, kita meletakkan beban yang tidak perlu di atas diri kita sendiri. Ada kalanya kita merasa bersalah ketika memilih untuk beristirahat. Kita melihat tumpukan pekerjaan yang menunggu dan merasakan desakan untuk terus bergerak. Namun, inilah saatnya kita memberi ruang bagi diri kita untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya lebih penting, menyelesaikan tugas-tugas tersebut atau menjaga kesehatan mental dan emosional kita? Menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi sebuah kebutuhan untuk bertahan. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana segala sesuatu harus segera selesai. Tetapi, sering kita lupa bahwa kecepatan bukanlah ukuran keberhasilan. Kita perlu menghadapi kenyataan bahwa diri kita juga membutuhkan pelukan lembut dan kasih sayang. Ketika kita mulai mengizinkan diri untuk beristirahat, kita juga membuka pintu bagi kreativitas dan produktivitas. Kita memberi kesempatan pada pikiran dan jiwa kita untuk bernafas, yang akan membawa dampak positif dalam setiap aspek kehidupan. Secara psikologis, memahami bahwa kita berhak beristirahat sangatlah penting. Bagaimana bisa kita meminta kepada orang lain untuk menghargai diri mereka jika kita tidak melakukan hal yang sama? Penting untuk menyadari bahwa merawat diri juga berarti memberi contoh kepada mereka di sekitar kita. Kita adalah cerminan dari apa yang kita tunjukkan, dan dengan memberikan prioritas pada kesehatan mental kita, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah kita mau terus berlari dalam perlombaan yang tak ada habisnya? Ataukah kita mau menemukan ritme yang seimbang dalam menjalani hidup? Dengan memberi diri kita izin untuk beristirahat, kita menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan. Ada keindahan dalam mengakui bahwa kita, sebagai manusia, memiliki keterbatasan. Menghargai diri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih berarti. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya memberi ruang bagi diri kita, mari kita juga berbicara tentang tantangan yang seringkali menggoda untuk menghalangi kita dari proses tersebut. Ada banyak suara, baik dari dalam diri kita maupun dari lingkungan sekitar, yang seringkali membuat kita merasa tidak layak untuk beristirahat. Mari kita gali lebih dalam apa saja tantangan ini dan bagaimana cara menghadapinya. Kita akan menemukan bagaimana merawat diri bisa jadi sebuah perjalanan yang bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga akan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menghargai diri sendiri, kita mengubah kredit yang kita berikan pada diri kita dalam hidup sehari-hari,
menjadikannya sebuah renungan yang berkelanjutan. Setiap individu memiliki hak untuk beristirahat dan merawat diri. Hal ini seringkali terlupakan saat tekanan hidup mengintai setiap langkah kita. Ketika kita berjuang dengan berbagai peran dalam hidup, mulai dari orang tua, pekerja, hingga teman, lelah menjadi teman akrab yang terus menghantui. Momen istirahat bukan hanya bisa dibilang sebagai kebutuhan, tetapi juga hak yang setiap orang miliki tanpa syarat. Pernahkah kamu merasa seolah tidak bisa bernafas di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari? Rasa lelah itu menggerogoti semangat, dan saat itulah kita perlu menghentikan sejenak segala sesuatu. Kasih sayang pada diri sendirilah yang perlu diwariskan. Ketika kita bisa menghargai diri sendiri, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang. Merawat diri bukan hanya tentang berlibur atau memanjakan diri, tetapi tentang menghadirkan kehadiran yang penuh perhatian. Mungkin sesederhana memberi diri kita waktu untuk menenangkan pikiran setelah hari yang panjang. Mengingat perasaan itu dapat membantu kita memahami diri kita lebih baik. Kita belajarlah bahwa istirahat itu tidak hanya sekadar aktivitas fisikal, tetapi juga kebutuhan mental. Benar adanya, merawat diri adalah kunci untuk kesejahteraan mental. Dalam keadaan tenang, kita bisa mendengarkan hati dan pikiran kita. Kita bisa mulai memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan saat lelah datang menghampiri. Ada momen kekuatan yang bisa kita temui jika kita mau memberi diri kita kesempatan untuk merenung dan beristirahat. Barulah ketika kita mengizinkan diri kita untuk memberi perhatian penuh pada diri sendiri, kita mampu melihat dunia dengan cara yang lebih positif. Kita menyadari bahwa menunda keinginan untuk beristirahat justru menambah beban. Dengan merawat diri, kita tidak hanya menghargai diri kita, tetapi juga menjalani hidup dengan cara yang lebih ada artinya. Kembali lagi pada hak untuk beristirahat, momen itu adalah pengingat bahwa kita layak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Hingga saatnya nanti, kita menyadari bahwa merawat diri adalah tindakan cinta yang mendalam untuk diri kita sendiri. Namun, di tengah perjalanan ini, ada tantangan yang seringkali menjadi penghalang. Kadang-kadang, kita terjebak dalam pikiran yang mengatakan bahwa kita tidak layak untuk beristirahat. Ini adalah suara yang sering muncul ketika kita merasa tidak cukup melakukan sesuatu. Kita mulai meragukan hak kita untuk memberikan ruang merawat diri. Kita harus menyadari bahwa hal ini adalah bagian dari perjalanan. Menghadapi tantangan ini berarti kita harus belajar menerima ketidaknyamanan. Perlu diingat bahwa merawat diri bukanlah tentang tindakan besar, tetapi juga tentang langkah kecil yang membawa perubahan. Setiap tindakan kecil itu penting dan berarti. Kita bisa mulai dengan memahami batasan-batasan diri dan memperhatikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh dan pikiran. Dengan menerima bahwa kita bisa merasa lelah dan tidak sempurna, kita memperbolehkan diri untuk beristirahat dan memperbaiki diri tanpa rasa bersalah. Ini adalah momen pembebasan. Dengan melakukan hal-hal kecil yang kita nikmati setiap hari, kita mulai memahami pentingnya mencintai diri. Ini bukan hanya tentang mencari hiburan, tetapi juga tentang usaha untuk mendalami diri sendiri lebih dalam. Transformasi mulailah dari dalam, dan setiap kali kita membuat pilihan untuk merawat diri, kita melangkah ke arah yang lebih baik. Akhirnya, kita sampai pada titik di mana kita menyadari bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri adalah tindakan yang sangat berharga. Setiap saat istirahat yang kita ambil, kita memupuk rasa syukur atas diri kita sendiri. Kita menjadi sadar bahwa dengan memberi perhatian penuh pada diri, kita menciptakan ruang untuk cinta dan pengertian. Rasa sadar akan diri yang muncul membawa perubahan besar dalam cara kita melihat dunia. Kita belajar untuk merangkul diri kita sendiri dan, pada akhirnya, bisa lebih mandiri dalam mengelola kebutuhan kita.
Kesadaran ini adalah investasi untuk pertumbuhan kita sendiri. Jadi, saatnya memberikan diri kita izin untuk beristirahat dan merawat diri. Marilah kita ingat, kita berhak untuk tidak selalu bergerak cepat, kita berhak untuk tidak selalu memenuhi ekspektasi. Kita adalah pribadi berharga, dan memberi diri kesempatan untuk beristirahat adalah langkah pertama meningkatkan kualitas hidup. Jangan ragu untuk memberi diri kita kasih sayang dan dukungan yang kita butuhkan. Setiap detik yang berlalu, kita merasa terjebak dalam lingkaran kewajiban dan ekspektasi. Dalam dunia yang menilai kesuksesan dari jumlah tugas yang terselesaikan, sulit untuk menemukan ketenangan hati. Saat tubuh meminta jeda, suara dalam diri kita seringkali berteriak, "Teruskan, kamu tidak boleh berhenti." Disinilah kita berjuang, terjebak antara hasrat untuk produktif dan kebutuhan untuk beristirahat. Tekanan untuk selalu produktif bukanlah hal yang baru. Banyak dari kita yang mengalaminya, seolah-olah kesibukan adalah ukuran nilai diri. Dalam perjalanan ini, kita seringkali lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga membutuhkan waktu untuk mereset. Setiap kali kita terpaksa melawan rasa lelah, kita sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Ada momen-momen berharga di mana kita harus mengenali bahwa istirahat bukanlah tanda kelemahan. Istirahat adalah bagian penting dari proses tumbuh. Ketika kita berani memberi diri kita ruang untuk beristirahat, kita memberi kesempatan pada kreativitas dan produktivitas yang lebih baik. Berdasarkan teori psikologi, kita tahu bahwa otak manusia memerlukan waktu untuk mencerna semua informasi yang telah diproses. Tanpa istirahat yang cukup, kita berisiko mengalami kelelahan mental yang serius. Ini bukan sekadar teori, ini adalah kenyataan yang bisa kita rasakan setiap hari. Mungkin ada kalanya kita merasa bersalah karena tidak mengerjakan sesuatu. Namun, kecemasan yang muncul hanya akan menambah beban. Meminjamkan perhatian kita pada cerita diri yang lebih positif dapat membantu kita membangun kembali fokus yang hilang. Kita dapat mengganti suara mengkritik itu dengan pengingat lembut akan pentingnya memberi ruang bagi diri sendiri. Dengan menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan ini, kita bisa mulai mengeksplorasi cara-cara untuk mengatasi tekanan itu. Mari kita lihat lebih dalam, bagaimana langkah-langkah kecil bisa membawa dampak besar, dan bagaimana kita dapat mengubah pola pikir kita tentang produktivitas. Saat kita menghadapi tantangan ini, penting untuk mempertimbangkan aspek apapun dari kehidupan kita yang membuat kita cemas. Mungkin itu berasal dari ekspektasi sosial, tugas rumah tangga, atau tanggung jawab yang seakan tak ada habisnya. Disinilah kita berangkat menuju penyelesaian, dengan kesadaran bahwa mengistirahatkan diri adalah hak setiap manusia. Kita bisa mulai mengubah narasi ini dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah mungkin untuk memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil? Atau, bagaimana jika kita memberi diri kita izin untuk berhenti dan menarik napas dalam-dalam? Dengan pertanyaan ini, kita mengajak diri kita sendiri untuk berhenti sejenak dan meresapkan setiap detik dalam perjalanan menuju pertumbuhan diri. Ada saat-saat ketika tekanan untuk produktif membuat kita merasa terasing dari diri sendiri. Bayangkan sejenak, kamu duduk di meja kerja, sementara daftar tugas terus melayang di pikiran. Rasa fokus yang hilang membuat segala sesuatu terasa semakin berat. Setiap kali kamu mencoba untuk mengambil napas dalam-dalam, satu lagi notifikasi muncul, menuntut perhatianmu. Kita terjebak dalam ilusi bahwa semua yang dilakukan harus menghasilkan sesuatu. Hal ini membuatmu merasa tertekan dan cemas. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Saat tugas menumpuk dan tubuh terasa lelah, tetapi pikiran tetap memaksakan untuk terus bergerak? Ini adalah perang batin yang banyak dari kita hadapi setiap hari. Seringkali,
Kita terjebak dalam siklus kebiasaan yang berulang. Teruslah bergerak, teruslah bekerja. Namun, di balik semua itu, ada alasan mendasar yang membuat kita tidak mendengarkan kebutuhan tubuh kita. Belajar mengenali momen ketika tubuh butuh istirahat merupakan langkah pertama untuk mengatasi tekanan yang ada. Kecemasan ini bisa saja berasal dari harapan yang kita cipratkan pada diri sendiri, atau harapan yang datang dari lingkungan sekitar kita. Momen-momen ini adalah pengingat bahwa kita manusia, bukan mesin. Kita mesti memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Ketika kita menjalani rutinitas sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari seberapa besar dampak dari tekanan yang kita kenakan pada diri kita. Rasanya seperti menyimpan beban berat di punggung, sementara kita berjalan di jalur yang sempit tanpa tujuan jelas. Ketika pekerjaan menanti, sulit untuk memberi izin pada diri untuk berhenti. Tapi coba ingat, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah ilusi. Terkadang, kita hanya perlu memperlambat, merasakan, dan mengambil napas. Mungkin kamu pernah merasakan momen di mana semua terasa terlalu banyak. Ketika pekerjaan, tanggung jawab, dan ekspektasi menumpuk, menciptakan awan gelap di pikiran kita. Temukan momen-momen itu dan izinkan diri untuk merasakannya. Pada akhirnya, pengakuan ini membuka jalan bagi kita untuk lebih memahami bahwa kecemasan bukanlah musuh, melainkan sinyal bahwa kita butuh perhatian. Dengan berusaha memahami tekanan dalam hidup kita mulai melangkah ke arah yang lebih sehat dan produktif, di mana istirahat dihargai, bukan dianggap sebagai kelemahan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang menuntut produktivitas, mungkin kita perlu melihat istirahat sebagai sebuah bentuk kekuatan. Ketika kamu merasa terjebak, cobalah untuk mengganti perspektifmu. Apa yang terjadi jika istirahat menjadi prioritas, bukan sekadar pelarian dari pekerjaan? Di sini kita bisa membangun kesadaran bahwa istirahat bukan hanya hak, tetapi juga alat untuk kembali berkarya dengan lebih baik. Dengan memberi diri izin untuk berhenti, kita mengubah pola pikir dari mencetak titik-titik produktif menjadi menghargai diri sendiri. Momen merenung, bahkan sesaat, bisa menjadi sumber inspirasi yang tidak terduga. Bagi banyak orang, ini menjadi proses yang menggugah kesadaran baru. Saat kita belajar untuk menghargai waktu yang kita habiskan untuk diri sendiri, kita sebenarnya membuka pintu untuk pemikiran yang lebih segar. Kita mulai menyadari bahwa dalam keheningan terdapat suara-suara baru yang menanti untuk didengar. Kita tidak hanya memfasilitasi pemulihan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pikiran untuk mereset dan menemukan inovasi baru. Mungkin kali ini, saat kamu merasa tertekan dengan pekerjaan yang belum selesai, pertimbangkan untuk berhenti sejenak. Buatlah ritual kecil yang mengajakmu untuk menjauh dari layar, merayakan ketenangan. Dengan langkah sederhana ini, kamu mungkin menemukan perjalanan yang lebih ringan ke dalam diri sendiri. Ini adalah momen untuk mengalihkan perhatian dan memberi diri kesempatan untuk menyatu dengan kegembiraan pada hal-hal kecil di sekitar kita. Ingat, istirahat bukanlah cacat pada aspek produktivitas kita, melainkan bagian penting dari perjalanan. Ketika kita belajar untuk melepaskan ekspektasi yang sering mengungkung kita bisa jadi lebih bijak dalam menjalani setiap tantangan. Kekuatan dalam istirahat adalah kekuatan yang seringkali diabaikan, tetapi sejatinya memiliki dampak luar biasa pada pikiran dan perasaan kita. Sekarang saatnya menggandeng keberanian untuk mengubah cara kita melihat produktivitas. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang mengabaikan makna istirahat. Mari kita pelan-pelan mulai beralih. Kita bisa mendefinisikan ulang arti dari produktivitas, tidak melulu berfokus pada kuantitas, tetapi pada kualitas hidup. Saat kita memberi diri izin untuk beristirahat,
kita justru membuka ruang untuk hadir lebih utuh dalam setiap tindakan. Kita harus berani berkata pada diri sendiri bahwa setiap langkah kecil, setiap momen istirahat, berkontribusi pada keseluruhan kesehatan mental dan emosional kita. Setiap kali kita menunjukkan cinta pada diri sendiri melalui waktu istirahat yang berkualitas, kita sebenarnya menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kesehatan jiwa kita. Dengan menghadapi tekanan untuk produktif, kita berlatih untuk mencintai diri sendiri lebih dalam lagi. Yakinlah, perubahan ini memerlukan waktu. Kita tidak harus melakukan segalanya sekaligus. Mari kita berjalan perlahan, menyadari setiap rasa dan emosi yang menyertai perjalanan ini. Kembali lagi, ingatlah bahwa kamu berhak beristirahat. Pada akhirnya, perjalanan produktivitas yang lebih sehat dimulai dengan keberanian untuk memperlambat. Dalam perjalanan hidup yang penuh tuntutan ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa henti. Seolah-olah waktu hanya ada untuk memenuhi daftar tugas yang tak ada habisnya. Kita lupa bahwa istirahat juga merupakan bagian dari perjalanan itu sendiri. Keseimbangan antara bekerja dan beristirahat adalah hal yang esensial. Tanpa keseimbangan ini, kita mungkin merasa lelah dan kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Kita coba bayangkan sebuah kalender harian yang penuh sesak, di mana setiap jam dijadwalkan dengan kegiatan-kegiatan penting. Namun, tanggung jawab yang berlebihan ini bisa menguras energi kita dan mengaburkan tujuan asli dari hidup kita. Dalam setiap hiruk-pikuk ini, pikiran kita tak lagi tenang. Kebisingan tugas-tugas yang terus berdatangan membuat kita merasa tidak berdaya. Secara filosofis, keseimbangan membawa ketenangan pikiran dan emosi, memberi ruang bagi kita untuk merenung, beristirahat, dan menyambut kembali semangat untuk beraktivitas. Dengan lebih memahami pentingnya waktu istirahat, kita bisa menemukan cara untuk mengatur kehidupan kita dengan lebih bijak. Setelah ini, kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik. Seringkali, kita terjebak dalam siklus kerja tanpa henti yang membuat kita merasa terasing dari diri kita sendiri. Setiap hari seperti mengikuti arus, tanpa memberi ruang untuk berhenti sejenak dan merenung. Dalam keasyikan memenuhi semua tanggung jawab, kita mungkin tidak menyadari pentingnya memberi waktu untuk diri sendiri. Ada kalanya kita merasa bersalah jika tidak mencuri waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, padahal tubuh dan pikiran kita membutuhkan keseimbangan. Momen-momen ini adalah kesempatan untuk kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan kita. Cobalah untuk mengingat kembali saat-saat ketika kita perhatikan fisik kita yang lelah, namun tetap memaksa diri untuk melanjutkan. Dalam situasi ini, kita butuh waktu untuk mereset pikiran dan membebaskan diri dari beban. Merasa lelah bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa tubuh kita tahu kapan saatnya untuk beristirahat. Ada banyak cara untuk menyusun kembali hari kita agar lebih berkesan, termasuk membentuk kebiasaan baru yang mendorong kita untuk memberi diri kita izin untuk beristirahat. Dengan memberi ruang bagi diri kita, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga memperkaya pengalaman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita seringkali lupa bahwa waktu istirahat itu bukan sekadar jeda, melainkan momen penyegaran untuk kembali menemukan fokus. Saat kita belajar untuk menghargai waktu rehat, kita bisa merasakan betapa pentingnya memberi izin pada diri kita untuk hanya ada di sini dan sekarang. Ketika kita menyadari nilai istirahat, kita dapat membangun perspektif baru. Melalui istirahat, kita memberi kesempatan kepada kreativitas dan intuisi untuk berjalan bebas. Tidur yang cukup dan menghabiskan waktu di alam bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Namun, seringkali kita merasa tidak berhak untuk beristirahat, takut ketinggalan atau membuat orang lain kecewa. Padahal dengan memberi diri kita waktu,
kita dapat kembali dengan energi baru yang lebih segar dan produktif. Ada kekuatan dalam jeda yang kita ambil. Momen tersebut adalah peluang bagi diri kita untuk menyusun ulang pandangan hidup. Keseimbangan bukan hanya tentang membagi waktu, namun juga tentang kebijaksanaan dalam memilih kapan harus bertindak dan kapan harus mereset. Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa keseimbangan itu tidak terjadi begitu saja. Ini sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah yang kita ambil menuju keseimbangan adalah langkah yang berharga. Kita dapat memilih untuk memberi diri kita waktu, melakukan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia, dan merayakan progres, sekecil apapun itu. Dengan cara ini, kita tidak hanya berbagi waktu antara bekerja dan beristirahat, tetapi juga mendalami nilai diri kita sendiri dan apa yang kita cari. Mari berbagi kisah, menginspirasi, dan mendorong satu sama lain untuk tidak menyerah pada pencarian ini. Ingatlah, istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan yang memelihara apa yang paling berharga dalam hidup kita. Saatnya kita berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan membangun kembali dengan kesadaran penuh akan diri kita. Setiap istirahat yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada versi terbaik dari diri kita sendiri.